Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya baru aja baca buku Rich Dad Guide to Investing. Sebenarnya buku ini sudah lama saya baca, tapi saya coba baca ulang untuk kemudian saya share salah satu isinya kepada teman-teman semua. Jadi tentang 7 aturan dasar investasi ala Rich Dad. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin belajar tentang investasi, ada 7 rambu-rambu ala Rich Dad yang teman-teman bisa pahami. Yang pertama, selalu mengetahui teman-teman itu bekerja untuk pendapatan macam apa. Jadi harus paham teman-teman itu ketika make money, menghasilkan uang itu untuk pendapatan tipe apa. Nah, ini tidak banyak yang tahu. Pendapatan itu ada dua, ada pendapatan aktif, ada pendapatan pasif. Jadi ada istilahnya itu active income dan passive income. Nah, teman-teman, banyak orang yang tidak tahu karena kebanyakan orang itu hanya memahami tentang active income atau pendapatan aktif. Contoh pendapatan aktif itu yang paling dekat itu adalah ketika kita misalkan bekerja dan dapat gaji dari setiap aktivitas kita menukar skill maupun menukar waktu yang kita miliki sehingga dalam 1 bulan kita dapat gaji. Nah, kalau passive income itu uangnya yang bekerja untuk kita. Jadi kalau active income itu adalah kita bekerja untuk mendapatkan uang, make money. Tetapi kalau passive income, uang itu adalah bekerja untuk kita. Jadi kita meletakkannya dalam sebuah instrumen tertentu, kemudian dari situ akhirnya uang itu menghasilkan uang lagi. Tapi ingat konteks kita bukan model kapitalisme ya, compounding interest, tapi kita menggunakan Islam itu sebagai dasar ketika make money, ketika apa namanya agar uang itu bergerak menghasilkan uang lagi, bukan dengan compounding interest dengan bunga ribawi ya. Aturan nomor 2 teman-teman, ubahlah pendapatan aktif menjadi pendapatan pasif. Jadi ketika teman-teman itu sederhana, ketika teman-teman itu menghasilkan uang dari bekerja, maka secepat mungkin untuk kemudian diubah menjadi passive income. Nah, itu yang saya lakukan selama bertahun-tahun ya. Jadi ketika saya dapat gaji, dulu minimal 30% sampai 50% itu saya sisihkan untuk membangun kolom aset, di mana kolom aset inilah yang akan menjadi passive income bagi saya. Alhamdulillah, bismillah, hari ini saya punya 2 aset investing. Yang pertama adalah di bisnis digital marketing agency. Kemudian yang kedua di bisnis saya juga, tetapi lebih mendekati pada investasi, yakni pada jual beli dengan skema akad angsuran syar'i tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa penalti, tanpa akad batil. Jadi insya Allah aman. Jadi yang kedua, ubahlah pendapatan aktif itu menjadi passive income. Yang ketiga, mengamankan active income dengan membeli sekuritas atau aset kertas. Nah, ini saya nggak melakukan ya, karena kalau sekuritas kan berkaitan dengan saham. Nah, saham itu sendiri, termasuk di dalamnya nanti ada obligasi, deposito, reksadana, dan sebagainya. Itu akad-akadnya batil, dan kemudian ada unsur riba di dalamnya, sehingga kita sebagai muslim haram untuk kemudian ikut ke dalamnya. Jadi saya meninggalkan hal itu. Aturan dasar ala Rizjat yang nomor 3 itu saya tidak ambil. Kemudian yang keempat, otak kita sebagai seorang investor itulah yang menentukan instrumen itu adalah aset atau liabilitas. Jadi sebenarnya apakah suatu itu instrumen itu sebagai dinilai sebagai sebuah aset, sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita, atau instrumen investasi itu liabilitas, yakni sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita, maka itu adalah tergantung dari isi kepala seorang investor. Nah, contoh, saya pernah ditawari oleh seorang teman di kantor, dia menawari saya dengan mengatakan begini, Pris, ini ada sebidang tanah bagus, posisinya bagus, letaknya bagus, kalau dibeli nanti bisa menghasilkan beberapa tahun kemudian nanti harganya bisa akan naik. Nah, kata-kata seperti itu kan kalau saya menilainya investor, dia memang investor cara berpikirnya, tetapi capital gain. Sementara saya investor tipe cash flow, arus kas. Kalau saya menilai dari sisi arus kas, itu tanah itu belum sebagai masuk investor yang saya inginkan. Mengapa? Karena tanah kan baru akan bisa naik. Dan itu harganya juga perkiraan. Ketika kita butuh tanah untuk uang, kemudian mau jual tanah, itu tidak segampang orang ya, karena nggak liquid tanah itu. Sehingga otak saya berpikir bahwa itu bukan investasi yang model saya, tapi investasi model saya adalah cash flow. Jadi cash flow itu sebagaimana kalau kita dapat uang yang rutin, entah itu bulanan atau tahunan, dari sebuah investasi yang kita jalankan.
Nah, investasi yang saya jalankan teman-teman di 2 bisnis itu cash flow-nya bulanan. Jadi cash flow-nya bulanan dan saya sudah mengumpulkan cukup lama modalnya, sehingga dengan modal itu bisa menghasilkan arus kas bulanan. Sehingga dengan arus kas itu kebutuhan dan keinginan saya bisa terpenuhi, gitu ya. Jadi aturan yang keempat, otak investor sendirilah yang menentukan instrumen itu adalah aset atau liabilitas. Yang kelima, investor sejati siap menghadapi apapun yang terjadi. Ya, baik itu risikonya. Ya, ini ada satu kisah pendek ya. Jadi saya pernah dinasihati, dikasih advice oleh teman ketika saya mulai sebuah investasi yang menurut dia itu sangat berisiko. Gimana kalau gagal bayar, gimana kalau kredit macet dan sebagainya. Itu adalah pola pikir dia. Sementara saya ada cara bagaimana memitigasi risiko, cara meminimalisir risiko, yakni dengan apa? Dengan belajar. Saya tidak mengikuti advice teman saya tadi, tapi saya belajar ke teman di Jogja, bayar kelasnya 2.500.000 rupiah, kelasnya selama 3 hari. Ya Alhamdulillah, resiko itu bisa dimitigasi, bisa dikendalikan gitu ya. Sehingga Alhamdulillah per hari ini saya lebih nyaman secara keuangan ya. Kemudian yang keenam, milikilah pendidikan dan pengalaman. Nah, pendidikan dan pengalaman itu bisa teman-teman dapatkan dengan investasi layar ke atas alias belajar. Saya membaca banyak buku ya, banyak banget buku-buku tebal seperti ini yang saya baca terkait 3 subjek, keuangan, bisnis, dan investasi. Itu saya baca berulang-ulang. Saya mengikuti berbagai macam workshop, seminar, dan sebagainya terkait 3 tadi, keuangan, bisnis, dan investasi. Itu saya lakukan berulang-ulang. Untuk apa? Untuk mendapatkan pendidikan dan pengalaman. Dalam konteks pengalaman, saya pernah kena investasi bodong 30 juta melayang dari uang menyisihkan gaji setiap bulan. Itu terkumpul cukup banyak ya, 30 juta, tapi ternyata saya kejebak investasi bodong. Apakah trauma? Nah, itu bagian dari belajar ya di dalam kehidupan. Kemudian saya pernah menjadi seorang investor sebagai pemilik modal dengan akad sirkah mudharabah dengan teman saya, banyak beberapa kali belum berhasil. Alhamdulillah Allah kasih jalan pecah telurnya adalah berhasil di bisnis saya sendiri. Nah, untuk sampai bisa pecah telur itu kan ada proses yang harus dijalani berupa pendidikan dan pengalaman. Jadi teman-teman menjadi seorang investor itu juga tetap harus belajar mendidik diri sendiri dan dengan pengalaman. Kemudian yang terakhir, kemampuan mengevaluasi risiko dan imbalan. Jadi kemampuan skill untuk memitigasi risiko. Masih untung walaupun rugi. Ya, jadi banyak investasi yang saya dapatkan, saya lakukan ketika di dalam bisnis saya berjalan, itu banyak yang sebenarnya juga rugi. Tetapi ketika dilihat laporan keuangan secara keseluruhan dari akuntan, saya punya akuntan, kemudian saya lihat laporan keuangannya, ternyata cash flow-nya masih aman. Kemudian yang kedua, kerugian yang saya dapatkan itu bisa tertutupi oleh profit atau keuntungan dari sebuah investasi. Itu 7 hal yang teman-teman bisa pelajari ya. Kalau ingin lebih lengkapnya bisa teman-teman baca di buku Rich Dad Guide to Investing, tulisan dari Robert Kiyosaki. Assalamualaikum.